Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Farmaseutika Sediaan Semisolida. Untuk topik kuliah hari ini, saya akan menjelaskan tentang formula dan manufacturing sediaan krim. Untuk sediaan krim, kalian pernah mendapatkan materi ini di mata kuliah preskripsi 3. Ya. Kalau di mata kuliah preskripsi 3, di situ kan kalian membuat sediaan krim hanya untuk skala apotik. Ya, kalian melakukan compounding dan dispensing sediaan krim berdasarkan resep yang sudah diberikan oleh dokter. Ya, kalian membuat suatu sediaan hanya untuk satu pasien saja. Nah, tetapi kalau farmaseutika sediaan semisolida, kalian tidak hanya membuat sediaan krim, ya, tapi kalian juga memformulasi sediaan krim mulai pemilihan bahan aktif, pemilihan bahan tambahan sampai kalian merancang suatu kemasan, ya. Sama seperti farmaseutika sediaan liquida yang sudah kalian lakukan kemarin. Pada saat kalian praktikum, kalian tidak hanya membuat sediaan, tapi kalian memikirkan bagaimana formula yang tepat untuk sediaan kalian sampai kalian itu membuat kemasan, baik itu kemasan primer maupun kemasan sekunder. Oke, ya. Sediaan krim kan merupakan salah satu sediaan semisolida. Nah, dan sediaan krim ini lebih banyak digunakan untuk pemakaian topikal. Ya. Yang perlu kalian ketahui dalam formulasi sediaan krim, hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan basis. Ya, basis yang kalian gunakan itu harus dapat melepaskan bahan aktif dengan cepat sehingga memperoleh efek terapi yang optimal. Ya, selain basis, kalian juga harus memikirkan tujuan dari penggunaan sediaan krim. Ya, untuk sediaan krim yang kalian buat, kalian tujukan untuk apa? Untuk pengobatan atau untuk sediaan kosmetik. Itu juga harus kalian pikirkan, karena itu nanti berhubungan dengan tipe krim yang akan kalian buat. Kalian mau membuat tipe krim apa? Tipe krim oil in water atau water in oil, ya. Karena kenapa? Karena tipe krim oil in water atau water in oil itu tujuan penggunaannya berbeda, ya. Di mata kuliah preskripsi 3, kalian sudah diberikan materi terkait macam-macam sediaan krim, ya. Sediaan krim secara umum dia dibagi menjadi dua, yaitu krim tipe oil in water dan krim tipe water in oil, ya. Nih ya, krim itu merupakan salah satu emulsi. Bisa dikatakan dia itu emulsi yang konsistensinya semi solid. Ya, tipe krim itu ada dua, oil in water atau water in oil. Sebenarnya juga ada tipe krim oil in water in oil atau water in oil in water. Tapi ini jarang sekali digunakan pada sediaan dermatologi, ya. Jadi yang secara umum tipe krim yang sering digunakan adalah tipe krim oil in water dan water in oil. Untuk ukuran partikel dari krim ini ya sekitar 0,1 sampai 100 mikrometer, ya. Nah, ini kemudian yang harus menjadi pertimbangan kalian pada saat kalian membuat krim adalah kalian membuat krim ditujukan untuk apa? Untuk skin terapi atau untuk sediaan kosmetik, ya. Kalau untuk skin terapi, untuk pengobatan, biasanya tipe krim yang digunakan adalah oil in water. Kenapa? Karena tipe krim oil in water dia dapat memberikan sensasi dingin dan nyaman di kulit. Selain itu, dia juga memberikan efek sejuk di kulit sehingga bagian kulit yang meradang, bagian kulit infeksi atau bagian kulit yang sakit itu bisa berkurang, ya. Bisa berkurang rasa sakitnya, kemudian bisa berkurang radangnya, itu juga bisa mengurangi rasa radang karena efek dingin dan efek menyejukkan dari tipe krim oil in water.
Untuk sediaan kosmetik juga bisa menggunakan tipe krim oil in water. Biasanya sediaan krim berupa berupa pelembab ataupun alas bedak ya. Kemudian kalau kita mau membuat suatu sediaan kosmetik, misalkan untuk emolien, kemudian atau untuk pembersih, untuk cleansing ya, kita menggunakan tipe krim water in oil ya. Jadi sebelum kalian membuat sediaan krim, kalian harus tahu dulu apa tujuan penggunaan dari sediaan krim yang akan kalian buat. Untuk skin terapi, untuk emolien, atau untuk pembersih. Itu berbeda tipe krimnya. Kemudian ini formula umum untuk sediaan krim. Di dalam sediaan krim ya terdapat bahan aktif. Bahan aktif bisa berupa antibiotik, antifungi, antiinflamasi, analgesik ya. Kemudian ada basis krim. Basis krim ini dia berfungsi sebagai pembawa zat berkhasiat. Kemudian ada humektan. Humektan di sini meningkatkan kelembapan kulit. Ada enhancer. Enhancer di sini fungsinya untuk meningkatkan penetrasi bahan aktif ke dalam epidermis kulit ya. Jadi enhancer ini dia bahan ini fungsinya sebagai penetrasi agar bahan aktif itu dapat masuk ke dalam lapisan kulit ya. Kemudian ada pengawet, mencegah kontaminasi bakteri, kemudian ada antioksidan, dia mencegah rasa tengik dari mencegah ketengikan dari sediaan. Kemudian juga ada dapal, fungsinya untuk mempertahankan pH sediaan. Ini adalah ini adalah bahan-bahan yang ada di dalam sediaan krim yang harus ada di dalam sediaan krim, di mana bahan-bahan ini akan menjaga stabilitas dari sediaan krim. Kemudian jenis basis krim ya. Jenis basis krim ada tipe water in oil dan tipe oil in water ya. Tipe water in oil contohnya lanolin, kemudian cool cream. Tipe oil in water contohnya hydrophilic ointment dan vanishing cream ya. Jadi sebenarnya banyak ya tipe jenis-jenis basis dari tipe water in oil atau oil in water ya. Krim tipe water in oil ya. Contoh emulgatornya atau contoh basisnya ya. Ini ada beberapa contoh ya. Dia lebih disukai daripada ointment. Kenapa? Karena lebih mudah terdispersi dan tidak menimbulkan rasa lengket. Ya. Ini contoh formula basis tipe water in oil. Contohnya itu Oily Cream BP. Ini adalah formula bakunya. Ya, formula baku dari basis tipe water in oil. Kemudian krim tipe oil in water. Contoh yang paling umum itu adalah vanishing cream. Dia mempunyai ciri non-oklusif. Kemudian dapat diencerkan dengan air, mudah dicucikan dengan air, dan pada penggunaan tidak tampak atau tidak berbekas. Ya. Ini adalah contoh-contoh surfaktan, contoh-contoh emulgator dari krim tipe oil dari basis oil in water. Ya. Ya. Kemudian untuk basis ya itu juga bisa digunakan kombinasi ya. Jadi tujuan dari kombinasi atau campuran emulgator itu adalah untuk meningkatkan stabilitas emulsi ya dengan terbentuknya senyawa kompleks. Kalau kita menggunakan emulgator atau surfaktan tunggal, biasanya krim yang kita hasilkan itu masih konsistensinya masih cair ya. Diharapkan dengan adanya campuran dari emulgator atau kombinasi dari emulgator itu dapat menghasilkan konsistensi krim yang lebih baik ya. Ini adalah contoh-contoh kombinasi emulgator ya. Kemudian ini C dari krim oil in water pada saat digunakan ya. Krim oil in water itu kan fase
internalnya berupa air. Fase terbesarnya adalah air, ya. Sebagian besar fase luar menguap, dia akan meninggalkan lapisan film, ya. Konsentrasi bahan aktif yang larut di dalam air dalam lapisan film dia akan meningkat. Jadi gini, cream oil in water, di dalam cream in oil in water, bahan aktifnya itu larut dalam fase air, dia larut dalam air. Pada saat krim tersebut kita aplikasikan ke kulit, fase airnya itu akan menguap, tetapi bahan aktifnya tidak menguap, ya. Tetapi bahan aktifnya dia itu membentuk lapisan film di kulit, ya. Konsentrasi bahan aktif di lapisan film itu konsentrasinya tinggi, ya. Jadi dia yang menembus stratum corneum itu juga bahan aktifnya juga meningkat atau tinggi, ya. Jadi walaupun bahan aktif itu larut dalam air dan pada saat dia diaplikasikan ke kulit, airnya menguap, bahan aktifnya dia tidak akan menguap. Bahan aktifnya dia membentuk lapisan film, ya. Jadi lapisan film yang menempel di dalam kulit itu dia yang akan menembus stratum corneum, dia yang akan berpenetrasi ke dalam kulit, ya. Kemudian cream oil in water dia juga dapat meningkatkan absorpsi perkutan. Kemudian dia dapat meningkatkan hidrasi kulit juga. Nah, kemudian untuk mencegah kristalisasi bahan aktif dan untuk meningkatkan bioavailabilitas dari sediaan krim sendiri. Kemudian ini contoh formula basis cream oil in water. Ya, contoh yang paling umum yang saya gunakan adalah vanishing cream. Ini adalah formula baku dari vanishing cream. Kemudian selanjutnya terkait pembuatan basis krim, ya. Fokus utama untuk pembuatan basis krim adalah teknik pencampuran dari kedua fase. Yang seperti yang kalian ketahui, ya, krim itu terdiri dari dua fase, fase minyak dan fase air. Jadi harus diperhatikan teknik pencampuran dari fase air dan fase minyaknya. Kemudian juga penempatan emulgator itu juga harus diperhatikan. Ya, penempatan emulgator ini apa yang dimaksud dengan penempatan emulgator? Jadi penempatan emulgator di sini misalkan kalian menggunakan beberapa emulgator. Nah, emulgator mana yang harus pertama kali, misalkan yang harus pertama kali dihomogenkan, ya. Jadi misalkan yang pertama adalah emulgator A, sehabis emulgator A, oh emulgator B, oh emulgator C. Nah, itu juga harus kalian perhatikan, ya. Kalian perhatikan penempatan pada saat pencampuran emulgator. Kemudian yang harus kalian perhatikan juga pada saat pembuatan sediaan krim adalah kecepatan penambahan, kecepatan pengadukan, temperatur pada masing-masing fase, dan kecepatan dari pendinginan dari kedua fase. Ini adalah parameter kritis yang harus kalian perhatikan pada saat kalian membuat sediaan krim. Kecepatan penambahan. Kecepatan penambahan ini apa? Kecepatan penambahan dari fase air dan fase minyak. Ya, pada saat kalian membuat sediaan krim, ya, kedua fase, baik fase minyak maupun fase air, itu kan dilebur atau dilelehkan pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius, ya. Jadi kalian itu melebur fase minyak, ya, pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius. Kemudian kalian melarutkan fase air pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius. Pada saat sudah sama-sama suhunya itu 70 derajat Celcius, maka kalian mencampurkan dan menambahkan fase minyak ke fase air atau menambahkan fase air ke fase minyak. Nah, itu kecepatan penambahan dari fase air ke fase minyak itu harus kalian perhatikan. Pada saat suhu sama-sama 70 derajat, itu langsung kalian campur, ya. Jangan kalian nunggu. Jadi kecepatan untuk mencampur, ya, itu sangat mempengaruhi sediaan krim
yang akan dihasilkan ya. Jika kalian biarkan kemudian suhunya sudah sama-sama turun ya, suhunya sudah sama-sama turun baru kalian campur, itu juga akan apa mempengaruhi hasil hasil krim, akan mempengaruhi krim yang akan dihasilkan ya. Jadi pada saat kita menambahkan itu suhu harus suhu harus dalam kondisi 70 sampai 70 derajat Celcius ya. Kemudian parameter kritis selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah kecepatan dari pengadukan. Ya, pengadukan itu harus konstan awal sampai akhir. Ya, jadi awalnya mungkin kalian semangat cepat, kemudian lama-lama turun. Itu juga akan mempengaruhi krim yang akan dihasilkan. Jadi kecepatan pengadukan juga harus konstan ya. Dan kecepatan pengadukan itu tidak boleh berhenti sampai suhu dari masing-masing fase itu turun sampai suhu ruang ya, atau turun sampai suhu 25 derajat Celcius. Sampai suhunya itu suhu ruang baru kalian boleh berhenti mengaduk ya. Jangan sampai pada saat kalian sudah mencampur kedua fase, kemudian kalian aduk, suhunya belum turun, kalian tinggal, kemudian kalian aduk lagi. Itu juga akan mempengaruhi krim yang dihasilkan. Ya, jadi aduklah krim tersebut secara konstan sampai suhu itu turun pada suhu ruang. Ya, setelah itu bolehlah kalian tinggal ya. Kemudian kecepatan pendinginan itu juga akan mempengaruhi ukuran droplet, viskositas dan stabilitas ya. Pada saat kalian mencampur kedua fase, jangan sampai salah satu fase itu uh, suhunya berbeda. Misalkan kalian melebur fase minyak terlebih dahulu, kemudian fase air ya. Kemudian setelah itu kalian angkat fase kalian angkat fase minyaknya. Ya, fase minyaknya suhunya sudah turun. Kemudian fase airnya suhunya masih 70 derajat. Ya, kemudian kalian akan campur ya. Nah, jadi sudah beda suhunya. Itu juga akan mempengaruhi krim yang dihasilkan. Jadi harus benar-benar kalian perhatikan terutama suhu, kemudian penambahan dari kedua fase, kemudian proses pengadukan ya, itu harus kalian perhatikan karena itu merupakan parameter kritis pada saat proses pembuatan sediaan krim. Ini tahapan pembuatan vanishing cream yang ya. Jadi fase minyak yang terdiri dari asam stearat, setil alkohol, span 80, kemudian propilparaben ya. Dia dilebur pada suhu 70 derajat Celcius. Fase airnya yang terdiri dari 80, metilparaben, air dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius. Setelah sama-sama panas dan sama-sama lebur pada suhu 70 derajat Celcius, fase minyak dimasukkan ke dalam fase air. Ya, kemudian diaduk sampai homogen, didinginkan suhu ruang sambil tetap diaduk. Jadi kalian itu tetap mengaduk secara konstan sampai suhunya itu turun pada suhu ruang. Jadi ini beberapa poin yang harus diperhatikan. Jadi jangan memanaskan kedua fase sampai suhu terlalu tinggi karena dapat menyebabkan degradasi bahan yang tidak tahan terhadap panas. Jadi nanti kalian pada saat studi literatur juga harus memperhatikan mana-mana saja bahan yang dia tahan pemanasan atau tidak tahan. Nah, untuk bahan aktif yang tidak tahan pemanasan, misalkan tidak sampai tahan pemanasan pada suhu 70 derajat, yang kalian lakukan apa ya? Kalian harus membuat basisnya terlebih dahulu. Setelah terbentuk basis, baru kalian menambahkan bahan aktifnya. Ya, jadi kalau misalkan bahan tersebut tidak tahan dalam pemanasan, ya, jadi kalian melebur dulu fase minyak, kemudian kalian melebur dulu fase air, kalian campur, kalian homogenkan, kemudian kalian aduk sampai suhunya dingin, sampai suhu ruang. Setelah setelah krim itu berada pada suhu ruang, nah baru kalian masukkan bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan. Kemudian ini cara praktis untuk membuatkan krim, yaitu fase internal ya.
Cara praktis pembuatan cream oil in water, yaitu fase internal ditambahkan ke fase eksternal. Fase internal di sini adalah air. Air ditambahkan ke fase eksternal, ya. Atau bisa menggunakan cahaya inversi. Cahaya inversi itu apa? Sebagian fase air yang sudah dilebur tadi ditambahkan ke fase minyak. Ya, kemudian kita homogenkan sampai suhunya turun. Kemudian bayu ditambahkan sisa airnya. Ya, cahaya inversi ini dia akan menghasilkan ukuran droplet yang lebih halus. Tetapi umumnya pada saat proses produksi itu lebih sulit untuk dilakukan. Ya, yang mudah dilakukan adalah fase internal langsung ditambahkan ke dalam fase eksternal. Ya. Tetapi kalau kalian ingin mendapatkan ukuran droplet yang lebih bagus, yang menghasilkan sediaan krim yang lebih bagus, maka caranya adalah fase airnya sebagian dulu ditambahkan ke fase minyak, ya. Setelah dingin pada suhu ruang, baru ditambahkan sisa fase airnya dan dimungkinkan. Ini ya, pembuatan cream water in oil. Bahan aktif yang bersifat lipofilik itu didispersikan ke dalam fase minyak. Sedangkan bahan aktif yang dia larut dalam air, maka dia didispersikan ke dalam fase air, ya. Jadi pada saat kalian membuat sediaan krim, kalian harus tahu mana dia yang fase minyak, mana yang dia fase air, mana dia bahan-bahan yang bersifat lipofilik, mana dia bahan-bahan yang bersifat yang larut dalam air. Ya. Kemudian pembuatannya ini ya, fase dalam yaitu fase air dimasukkan ke dalam fase minyak atau cahaya inversi tadi. Sebagian fase air ditambahkan ke fase minyak, ya. Setelah itu, setelah homogen, setelah basisnya dingin, setelah basisnya itu berada dalam suhu ruang, baru ditambahkan sebagian sisa air. Ya, ini peralatan ya, peralatan skala industri ya, ini mixing ya. Jadi sudah ada tangkinya, sudah ada pengaduknya sendiri. Ya. Ini scale up ya. Kalau misalkan, jadi scale up ini yang digunakan dalam industri. Pada saat nanti kalian kerja di industri, ya, kemudian kalian disuruh membuat suatu produk baru, maka yang kalian lakukan kan pertama harus trial terlebih dahulu. Seperti yang kita praktikum kan, kita membuat skala lab terlebih dahulu. Jika skala lab itu berhasil, maka kita naik ke skala pilot. Baru kita bisa setelah skala lab itu juga berhasil, baru kita bisa naik ke skala produksi atau skala industri. Jadi tahapan yang pertama adalah kita skala lab terlebih dahulu, kita trial terlebih dahulu, ya. Kita memformulasi, mencoba formula yang sudah kita rancang terlebih dahulu. Apakah formula yang kita rancang ini berhasil atau enggak, ya. Apakah ada kendala atau enggak, ya. Kita trial terlebih dahulu, trial basis yang ingin kita gunakan, ya. Jadi apakah basis tersebut cocok dengan bahan aktif, ya. Apakah basis tersebut juga tidak berinteraksi dengan bahan-bahan yang lain, ya. Kita trialnya di skala lab. Skala lab berhasil, baru kita naik ke skala pilot, ya. Dan harus diperhatikan juga pada saat kita naik ke skala pilot itu juga harus diperhatikan ukuran produk yang akan kita buat. Harus kita perhatikan juga peralatan yang kita gunakan. Harus kita perhatikan juga waktu yang kita gunakan untuk membuat skala pilot, ya. Waktu kalian praktikum, ya, pada saat skala lab kalian misalkan pengadukan. Pada saat pengadukan kalian hanya membutuhkan waktu 5 menit sehingga sediaan tersebut homogen. Skala pilot pasti akan lebih, waktu yang dibutuhkan untuk sediaan itu homogen juga pasti akan lebih besar. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk naik ke skala pilot, ya. Kemudian ini contoh-contoh alat yang digunakan dalam skala industri, ya. Ini mixing, ya. Oke.
Kemudian selanjutnya adalah evaluasi sediaan klaim. Ya, macam-macam evaluasi sediaan klaim ini ya, ada evaluasi organoleptis, kemudian homogenitas, ada evaluasi tipe emulsi, tipe klaimnya termasuk oil in water atau water in oil, kemudian ada evaluasi pH, viskositas, daya sebal, daya lekat, dan aseptabilitas. Ya. Untuk evaluasi organoleptis itu meliputi teksturnya, bau, sama warna, dan ini dilakukan secara visual. Ya. Kemudian evaluasi yang kedua adalah homogenitas. Tujuannya untuk apa sih evaluasi homogenitas ini? Untuk mengetahui apakah pada saat pembuatan klaim bahan aktif, basis, dan bahan tambah lainnya itu tercampur secara homogen atau tidak. Ya, suatu sediaan semi solid ya, baik itu salep, baik itu gel atau itu krim, dia harus homogen ya, sehingga krim yang kalian hasilkan itu nanti mudah untuk digunakan, mudah diaplikasikan, dan bahan aktif itu bisa terdistribusi merata pada kulit ya. Jadi homogenitas ini memastikan apakah nanti bahan aktif kalian itu benar-benar terdistribusi merata dalam sediaan klaim ya. Kalau misalkan sediaan kalian tidak homogen ya, suatu sediaan klaim dikatakan tidak homogen itu pada saat kalian aplikasikan ke kulit itu masih terasa butiran-butiran kasalnya. Nah, kalau misalkan masih ada butiran-butiran kasalnya, jadi nanti bisa dipastikan bahan aktif kalian itu masih belum terdistribusi merata. Ya, jadi mungkin ada bagian dari sediaan krim yang dosisnya itu lebih tinggi, yang kadar konsentrasinya bahan aktifnya lebih tinggi, ada bagian krim yang kadar bahan aktifnya masih rendah. Jadi suatu sediaan krim harus homogen. Gimana cara ngecek homogenitas dari suatu sediaan krim? Sangat mudah ya. Kalian ambil sedikit sediaan krim, kemudian kalian oleskan pada sebuah kaca alloy. Setelah itu kalian amati homogenitasnya, kalian tutup, kemudian kalian amati apakah ada butiran-butiran kasal atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi tipe emulsi atau tipe krim. Ya, caranya sama dengan kalian melakukan evaluasi untuk sediaan emulsi. Kemarin kalian sudah melakukan evaluasi untuk sediaan emulsi kalian tipe oil in water atau water in oil itu kan dengan menggunakan pewarna. Pewarna yang digunakan bisa methylene blue. Ya, jadi krim yang akan kalian uji tipe krimnya itu kalian ambil sedikit, kalian oleskan pada kaca objek. Oleskan secara rata. Setelah rata, kalian tetesi dengan lautan methylene blue. Ya, kalau lautan methylene blue itu mewarnai seluruh krim, maka dipastikan krim kalian adalah tipe oil in water. Oil in water ini kan komposisi apa ya? Oil in water kan berarti komposisi airnya kan lebih besar daripada komposisi minyaknya. Ya, jadi pada saat kalian tetesi methylene blue, maka dia mudah tersebar merata ke seluruh krim. Ya, kalau misalkan methylene blue yang kalian teteskan itu mandek, ya, tidak merata, maka tipe krim kalian adalah water in oil. Ya. Kemudian evaluasi yang selanjutnya adalah evaluasi pH. Ya. pH untuk sediaan topikal itu juga harus kalian perhatikan. pH untuk sediaan topikal pada umumnya adalah 4-7. Ada yang mengatakan 4-6. Ya. Jika pH yang kalian hasilkan terlalu asam, maka dia dapat mengiritasi kulit. Sebaliknya, jika pH-nya juga terlalu basah, dia akan menimbulkan kulit kering. Kulitnya akan bersisik. Jadi harus diperhatikan pH untuk sediaan topikal. Jangan sampai terlalu asam, jangan sampai terlalu basah. Untuk mengukur pH bisa digunakan ini pH meter atau pH stick, tapi yang akurat adalah pH meter ya. Jadi untuk kalian ngecek sediaan krim ya, pH meternya jangan langsung dimasukkan ke dalam sediaan krim ya, tapi krimnya itu diencerkan dulu ke dalam air ya, baru kita cek menggunakan pH meter. Ya.
Kemudian uji yang selanjutnya adalah uji viskositas. Ya, uji viskositas ini bertujuan untuk mengetahui kekentalan dari sediaan klim. Ya, sehingga nanti jangan sampai klim kalian itu terlalu kental dan jangan sampai juga terlalu encer. Jika terlalu kental, maka klim akan susah untuk dioleskan ke kulit. Jika terlalu encer juga tidak bagus. Juga terlalu encer pada saat diaplikasikan ke kulit langsung dia melebel ke mana-mana ya, sehingga nanti klimnya tidak bisa fokus ke tempat yang dituju. Jadi fokusnya karena melebel kemana-mana, dia jadinya melebel kemana-mana. Jadi dianya fokusnya melebel ke mana-mana sehingga tidak fokus ke ke tempat yang akan dituju. Ya. Kemudian evaluasi selanjutnya adalah daya sebal. Ya, jadi tujuan dari evaluasi daya sebal ini untuk mengetahui luasnya penyebaran krim pada saat dioleskan ke kulit. Ya, ada spesifikasi ya untuk daya sebal ini. Spesifikasi daya sebal ini 5-7 cm. Dan ada alatnya ya, nanti pada saat kalian praktikum mungkin bisa kita langsung aplikasikan. Jadi alatnya itu berupa seperti kaca aloe, ya, tapi dia besar, ya. Kemudian nanti klimnya kalian taruh di kaca aloe, kemudian kalian tutup, kalian tambahi beban, kemudian kalian ukur penyebarannya, ya. Penyebaran klim yang baik adalah 5-7 cm. Ya. Kemudian evaluasi yang selanjutnya adalah evaluasi daya lekat. Ya, evaluasi daya lekat ini bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh sediaan krim untuk melekat pada kulit. Ya, jadi semakin lama waktu krim itu melekat di kulit, maka semakin lama juga daya kerja obat. Ya, semakin lama obat itu menempel di kulit, sehingga semakin lama juga efek dari terapi obat tersebut. Ya, jadi ada spesifikasinya untuk daya lekat. Spesifikasinya itu tidak boleh kurang dari 4 detik. Ya, kalau misalkan daya lekatnya kurang dari 4 detik, berarti kan krim tersebut mudah hilang. Ya, mudah hilang, nggak lekat, nggak melekat di kulit, sehingga bahan aktifnya belum masuk ke kulit sudah hilang. Ya. Selanjutnya adalah evaluasi aseptabilitas. Aseptabilitas ini juga berhubungan sangat erat kaitannya berhubungan dengan organoleptis. Aseptabilitas ini adalah penerimaan ke pasien. Ya, bagaimana tekstur krim yang kalian hasilkan, apakah nyaman di kulit atau tidak? Ya, bagaimana bau yang dihasilkan oleh krim kalian, apakah baunya menyenangkan buat pasien atau tidak? Apakah warnanya juga bisa diterima oleh pasien atau tidak? Ya. Oke, ini adalah beberapa evaluasi sediaan krim. Ya. Selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih ya. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian ajukan lewat WA. Kita bisa diskusi via WA. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.